Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali bersama Bu Latifah. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik gelombang mekanik, yaitu di Fisika kelas 11 bab 8 semester 2. Oke, yang pertama tentang gelombang. Apa sih itu gelombang? Yang sudah kalian mungkin sering banyak tahu ya dari waktu belajar di SMP, bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, gelombang ini bisa melalui medium ataupun tanpa medium. Oke, medium di sini artinya itu zat perantara, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari gelombang air. Seperti pada saat kita melemparkan batu ke sungai ataupun ke danau, begitu ya, akan terbentuk lingkaran-lingkaran seperti itu. Atau misalnya ada air hujan yang menetes ke genangan air. Lingkaran tersebut disebut dengan gelombang. Kita divisualisasikan gelombang ini akan terbentuk seperti berikut. Jadi terdiri dari bukit dan juga lembah. Seperti gelombang air laut yang naik dan turun. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sifat dari gelombang mekanik. Nah, sifat gelombang mekaniknya ada 4 ya. Yang pertama ada pemantulan atau bahasa kerennya refleksi. Nah, pemantulan ini terjadi ketika gelombang itu bertemu dengan bidang batas dua medium. Maksudnya gimana sih, Bu? Nih, contohnya ketika cahaya dipantulkan ke kaca, seperti laser. Nah, nanti dia akan memantul. Contohnya gini. Jadi ketika ada sinar datang, ketemu dengan sebuah bidang pantul. Nah, maka si sinar ini akan dipantulkan ke arah yang berlawanan. Gitu ya. Ini termasuk dengan hukum Snellius. Atau mungkin contoh di kehidupan sehari-hari pada saat kalian berkendara di malam hari menggunakan helm saat naik motor. Nah, ketika ada kendaraan dari arah berlawanan yang lampunya itu menyorot ke arah kaca helm kita, pasti akan terjadi pemantulan tuh. Cahaya itu akan mantul ke kaca helm kita. Dan biasanya pandangan kita jadi agak kabur tuh, karena ada cahaya yang memantul. Gitu ya. Yang kedua, sifat gelombang mekanik yaitu adalah pembiasan atau refraksi. Jadi pembiasan itu adalah pembelokan gelombang ketika melalui batas dua medium. Kalau tadi gelombangnya bertemu pada dua medium, mediumnya berbeda dari udara ke sebuah bidang pantul. Nah, sekarang pembiasan nih, pembelokan. Oke? Pembelokan melalui batas dua medium. Contohnya apa? Contohnya pada pensil patah ketika dimasukkan ke dalam air. Contoh yang ada di SD nih, kenapa sih pensil bisa patah ketika dia masuk ke dalam air? Nah, sebenarnya itu terjadi pembiasan. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, ketika ada cahaya datang atau pensil masuk misalnya, nah ketika diselupkan ke dalam air, maka dia akan dibiaskan. Jadi dia tidak lurus, begitu ya. Di sini pensil terlihat patah. Kenapa sih? Karena dia melalui dua medium. Mediumnya apa? Yang di atas udara, yang di bawah air. Masa jenis udara sama air sama nggak? Beda dong. Nah, itu dia yang mengakibatkan proses pembiasan. Jadi dari udara ke air. Sinar yang datang atau misalnya benda yang datang itu tidak lagi terlihat lurus, tapi dia akan dibelokkan. Artinya dia akan dibiaskan sedikit gitu ya. Contoh lain, kalian pasti pernah tuh melihat orang yang memancing menggunakan tombak. Ketika orang tersebut sudah melihat ikan, sebenarnya posisi ikan itu tidak berada tepat di apa yang dilihat oleh penangkap ikan ini, tapi ada di sampingnya, karena yang tadi konsepnya pembiasan, dia akan dibelokkan. Begitu ya. Silakan kalian gambar apa yang ada di slide berikut. Oke, lanjut. Sifat gelombang mekanik yang ketiga, ada yang namanya perpaduan atau interferensi. Perpaduan ini adalah pertemuan dua gelombang atau lebih di satu titik.
Misalkan kalian membuka dua keran secara bersamaan. Nah, nanti dia akan terbentuk seperti gambar berikut. Nah, jadi yang disebut perpaduan adalah gelombang ini, gelombang yang terjadi dari dua titik ini bertemu, begitu ya. Jadi gelombangnya mengalami perpaduan. Oke, jika digambarkan seperti ini. Selanjutnya yang keempat adalah pelenturan atau difraksi. Jadi pelenturan ini terjadi ketika gelombang melalui lubang kecil sehingga nanti akan terbentuk gelombang baru yang dipengaruhi oleh ukuran penghalang. Contohnya seperti berikut. Ini misalnya ada air, kemudian ada sebuah penghalang nih, seperti kayu begitu ya, yang menghalangi gelombang tersebut. Maka dia akan terbentuk gelombang baru, begitu ya. Dan dipengaruhi juga sama ukuran penghalang. Ketika penghalangnya itu besar, maka gelombang yang terbentuk juga besar. Sedangkan ketika penghalangnya kecil, maka gelombangnya itu akan terbentuk dari kecil, kemudian menjadi besar, gitu ya. Jadi ini berbanding lurus nih, ketika penghalangnya besar, maka gelombang yang terbentuk juga akan besar. Ketika penghalangnya kecil, juga gelombangnya akan terbentuk dari kecil dulu, kemudian menjadi besar. Itu adalah 4 sifat gelombang mekanik, yaitu ada apa aja tadi? Ada pemantulan, pembiasan, perpaduan atau interferensi, dan juga pelenturan atau difraksi. Jangan lupa dihafalkan dan juga digambar ya. Lanjut, ini adalah contoh dari gelombang tali. Jadi ketika kita mengayunkan sebuah tali, itu akan terjadi seperti ini. Seperti pada pengertian tadi, gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi ketika kita menggerakkan tali, artinya kita memberikan getaran. Yang artinya getaran itu bisa merambat. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah gelombang tali memerlukan medium untuk merambat? Iya, mediumnya apa? Tali. Kalau yang tadi gelombang air, mediumnya apa? Air. Gitu ya. Terus bagaimana sih arah rambat dan arah getar dari gelombang tali tersebut? Yuk kita bahas. Kita akan masuk ke klasifikasi gelombang. Kita bagi berdasarkan 3. Yang pertama berdasarkan medium perambatannya. Yang kedua berdasarkan arah getarnya, dan yang ketiga berdasarkan amplitudonya. Silakan ditulis dulu. Kita akan bahas satu persatu. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada yang namanya gelombang mekanik. Yang kedua gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu perlu medium untuk merambat. Kayak tadi tali, air, kemudian bunyi. Kalau bunyi itu mediumnya apa sih? Mediumnya udara. Begitu ya. Nah, kemudian ada juga loh gelombang yang nggak perlu medium untuk merambat. Contohnya gelombang cahaya. Matahari menyinari bumi, apakah terlihat bentuk gelombangnya? Tidak kan? Gelombang radio. Apakah pemancar radio, apakah terlihat bentuk gelombangnya? Tidak kan? Tapi dia tetap bisa mengalirkan. Oke? Kemudian ada sinar X. Sinar X ini contohnya kayak kalian lagi di bandara. Nah, itu dicek di sinar koper kalian, dicek. Kemudian sinar X ini penerapannya juga di bidang kesehatan, yaitu di ronsen, alat ronsen itu juga sinar X. Begitu ya. Jadi berdasarkan medium perambatannya ada 2, ada mekanik sama elektromagnetik. Nah, jadi medium di sini adalah zat perantara atau perambatan gelombang, bisa berupa zat padat, cair ataupun gas. Kemudian berdasarkan arah getarnya terbagi 2 nih guys, ada gelombang transversal sama longitudinal. Kalau gelombang transversal, arah rambatnya itu tegak lurus sama arah getarnya. Seperti contoh berikut, ini contohnya pada gelombang tali tadi. Jadi arah rambatnya itu ke kanan kalian, sedangkan arah getarnya ke atas. Ini ke atas dulu nih, kemudian ini ke bawah gitu ya. Jadi arah rambatnya ke kanan, arah getarnya ke atas. Nah, dia disebut satu gelombang ketika memiliki satu bukit dan juga satu lembah, gitu ya.
Sedangkan untuk gelombang longitudinal, dia tuh arah rambatnya sejajar sama arah getarnya. Jadi rambatnya ke kanan, arah getarnya juga ke kanan. Ini contohnya pada gelombang pegas dan juga gelombang bunyi. Ini contohnya pada pegas terdiri dari apa nih? Rapatan dan juga renggangan. Kalian bisa lihat di gambar berikut. Nah, ini ada yang rapat dan juga ada yang merenggang. Satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan juga satu renggangan. Coba kalian buka handphone kalian, cari recording. Nah, ketika kalian record suara kalian, kan suaranya ada yang tinggi, ada yang rendah tuh. Nah, tinggi rendahnya itu termasuk contoh dari gelombang longitudinal. Begitu ya. Oke deh, mudah-mudahan paham penerapannya berdasarkan arah getarnya. Dan ini adalah contoh dari gelombang longitudinal, yaitu pada sebuah pegas. Nah, ini ya. Ini contohnya pada pegas atau disebutnya sebagai selingki. Nah, ketika kalian mengayunkan pegas, yang di sini terdiri dari rapatan dan juga renggangan. Oke, terlihat ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, gelombang berdasarkan amplitudonya. Ada yang amplitudonya tetap dan ada juga yang amplitudonya berubah-ubah. Nah, nanti kita bahas di bab berikutnya. Oke, kita akan lanjut yaitu fokus tentang gelombang mekanik. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang karakteristik dari gelombang mekaniknya nih. Nah, pertama di sini ada sebuah gelombang ya, dari A sampai I. Kita akan mempelajari besaran-besaran dari gelombang mekanik. Yang pertama banget besarannya adalah panjang gelombang atau lambda, gitu ya. Lambda adalah jarak satu buah gelombang. Jadi satu gelombang kan terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi itu namanya satu lambda. Kalau di gambar ini berarti ada berapa gelombang? Ada 2 gelombang, yaitu dari A ke E, itu satu gelombang. Kemudian E ke I, itu 2 gelombang. Begitu ya. Untuk panjang gelombang, dia memiliki rumus yaitu S per N atau kita singkat biasanya lambda sama dengan seni. S per N. S-nya adalah jarak dibagi sama jumlah gelombang. Misalnya saya punya jarak dari A ke I itu 10. Dan di sini jumlah gelombangnya ada 2. 10 bagi 2, maka lambdanya adalah 5. Gitu ya. Gampang lambda mah. Lanjut, di sini ada yang namanya periode. Seperti yang mungkin udah kalian tahu, periode itu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Waktu berarti T dulu per N, atau kita singkat biasanya dengan T10. Nah, jadi T10 ini adalah nama orang ya ceritanya. T10, T besar sama dengan T kecil per N. T-nya adalah waktu, sedangkan N-nya adalah jumlah gelombang. Waktu jangan lupa satuannya second. Nah, kalau periode juga sama, satuannya second. Satu lagi temannya periode yaitu frekuensi. Disingkat adalah fanta. F sama dengan N per T. Nah, ini ya. Jadi periode itu T10, frekuensi itu fanta. Kalau lambda seni, S per N. Oke. Jadi F itu adalah frekuensi, satuannya hertz, N itu jumlah gelombang, dan T adalah waktu. Karena periode dan frekuensi ini cuma kebalikan, ya kan? Yang ini T per N, yang ini N per T. Maka bisa kita juga balik rumusnya. Jadinya untuk periode itu bisa 1 per F, sedangkan untuk frekuensi bisa 1 per periode. Kemudian di sini ada yang namanya amplitudo. Amplitudo apa sih, Bu? Jadi amplitudo itu adalah simpangan maksimum, jarak simpangannya. Misalnya saya punya jarak ke sini tuh 3 cm gitu ya. Lanjut, besaran gelombang yang terakhir adalah cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan V, yaitu jarak
tempuh gelombang tiap second. V sama dengan lambda per periode, atau bisa juga V sama dengan lambda dikali frekuensi. Oke? Contohnya, contoh yang pertama, pada permukaan air laut terjadi 20 gelombang selama 4 detik. Jika cepat rambat gelombang 10 meter per second, maka berapakah panjang gelombangnya? Nah, yang pertama kita lihat di sini ada 20 gelombang, berarti ini jumlah gelombang atau N-nya. Kemudian selama 4 detik, waktunya 4 second. Jika cepat rambat gelombang, nah berarti di sini V-nya. Maka yang ditanyain panjang gelombang. Langsung aja, boleh pakai rumus frekuensi ataupun periode, bebas. Di sini saya coba pakai frekuensi. Panta, itu N per T. N-nya masuk 20 dibagi waktunya 4 second, yaitu 5 Hz. Nah, di sini kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, di sini kan yang ditanyain adalah panjang gelombangnya atau lambdanya. Berarti kita bisa bikin kayak gini nih. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ya udah, kalau ditanyain lambda berarti V per F gitu ya. Atau kalian gocek-gocek aja bisa kok. Bisa pakai cara segitiga, bisa langsung digocek. Oke? Jadinya V-nya adalah 10 dibagi frekuensinya 5, 10 bagi 5. Jadi panjang gelombangnya adalah 2 meter. Oke? Kenapa meter? Karena di sini cepat rambatnya dalam meter per second. Satu gelombang transversal dihasilkan dari sumber getaran yang berperiode 0,2 second. Jika gelombang tersebut merambat dengan kecepatan 100 meter per second, maka panjang gelombangnya adalah... Nah, di soal diketahui bahwa periode sama dengan 0,2 second dengan kecepatan 100 meter per second. Maka ditanya panjang gelombangnya. Langsung saja, V sama dengan lambda per periode. Nah, kita bisa masukkan rumusnya lambda sama dengan V dikali T. Kalian bisa pindah ruaskan atau kalian pakai cara segitiga ini. Lambda sama dengan V 100 meter per second dikali 0,2 second. Jadi panjang gelombangnya adalah 20 meter. Terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya sejauh 90 cm. Keduanya naik turun di permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per second atau 2 Hz. Salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang lainnya berada di lembah gelombang. Di antara dua gabus itu terdapat satu bukit gelombang. Maka cepat rambat gelombang di permukaan danau adalah... Nah, kalau melihat soal seperti ini, kalian jangan terkecoh. Kalian baca perlahan untuk kalian mendapatkan petunjuknya. Pertama, diketahui ada dua buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya. Di sini ada petunjuk. Salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang lainnya berada di lembah gelombang. Berarti kita bisa buat gelombangnya seperti ini. Jaraknya diketahui 90 cm. Jadi, jarak antara gabus satu dengan yang lainnya yaitu 90 cm. Frekuensinya 2 Hz. Kemudian yang ditanya cepat rambat gelombangnya. Pertama, kita masukkan rumus panjang gelombangnya, jarak per jumlah gelombang, yaitu 90 per 1 gelombang. Jadi panjang gelombangnya sama dengan 90 ya. Kemudian V sama dengan lambda dikali frekuensi. Langsung saja 90 cm dikali 2 Hz. Maka cepat rambat gelombangnya 180 cm per second, atau kita ubah menjadi 1,8 meter per second. Perhatikan gambar perambatan gelombang berikut. Jika pada posisi P sampai Q terpisah sejauh 150 cm, tentukan cepat rambat gelombangnya. Nah, di soal diketahui
jarak titik P sampai Q, 150 cm. Nah, kemudian kita tentukan jumlah gelombang P dan Q. Kita gambar dulu. Nah, ini adalah jumlah gelombangnya, yaitu terdiri dari setengah bukit dan 1/4 lembah. Maka kita buat garis bantu agar lebih memudahkan. Nah, kalau seperti ini, kita tinggal hitung berapa jumlah gelombangnya. 1/4, 1/4, kemudian lembahnya juga 1/4. Jadi, jumlah gelombangnya adalah 3/4. Nah, kemudian diketahui waktu yang dibutuhkan dalam menempuh gelombang P sampai Q adalah 3 second. Ya, jadi karena 4 sampai 6 itu kan 2 second. Nah, kemudian ada 1/4 gelombang. Jadi 2 second ditambah 1, jadi waktu yang dibutuhkan 3 second. Kemudian yang ditanya cepat rambat gelombang. Pertama, kita tentukan dulu panjang gelombangnya, yaitu 150 cm per 3/4. Dari mana? Jarak per panjang gelombang. Kemudian kita bisa balik 150 dikali 4/3. 150 dibagi 3 sama dengan 50. Kita coret-coret aja ya. 50 dikali 4 sama dengan 200 cm. Berarti panjang gelombangnya 200 cm. Kemudian sekarang kita tentukan periode. Kenapa, Bu? Karena kita punya nilai T, waktunya, dan kita juga punya panjang gelombangnya. Kita masukkan 3 second per 3/4 atau 3 second dikali 4/3. Kita coret, hilangkan angka 3-nya. Jadi periodenya adalah 4 second. Waktu yang ditempuh dalam mencapai satu gelombang, 4 second. Nah, sekarang kita tinggal tentukan cepat rambat gelombangnya. V sama dengan lambda per T. 200 per 4 second sama dengan 50 cm per second. Nah, jangan lupa kita harus mengubahnya dengan satuan meter per second. Jadi 0,5 meter per second. Baik, dari banyak contoh soal tadi, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut di buku tulis. Oke, cukup sekian materi gelombang mekanik hari ini. Jangan lupa dicatat di buku tulis. Oke, teruslah berlatih karena satu-satunya pengetahuan adalah pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!